Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang studi kasus kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya baik, mungkin sebelumnya saudara sudah memahami ya mengenai kesehatan kerja dan juga kesehatan keselamatan kerja dan juga penyakit akibat kerja ya, Care dan PAK ya. Cuman mungkin kita akan ulang-ulang sedikit sebelum masuk pada materi selanjutnya mengenai studi kasus ya. Nah, jadi untuk regulasi dari materi ini adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran dan juga Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Silakan nanti saudara dapat mengunduh file materinya ya atau file regulasinya dari sana, dari Google aja. Nah, selanjutnya kita ingat-ingat kembali bahwa kesehatan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ya derajat kesehatan dan juga untuk memelihara derajat kesehatan dari suatu pekerja di tempat kerja ya. Jadi bentuk upayanya adalah dengan melindungi si pekerja ini dari resiko ya, baik itu kecelakaan, kemudian resiko kesehatan akibat paparan ya, kemudian penyakit yang mungkin muncul akibat paparan dan sebagainya. Jadi inti dari kesehatan kerja adalah bagaimana agar seorang pekerja terlindung dari resiko-resiko yang berbahaya di tempat kerja dan juga sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan dan juga memelihara derajat kesehatannya seperti itu. Nah, kemudian penyakit akibat kerja adalah penyakit ya spesifik ya, penyakit akibat kerja adalah penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan akibat bekerja atau karena di lingkungan kerja. Jadi, apakah dia resiko yang muncul karena kita tuh bekerja ya, maupun juga risiko yang muncul karena kita berada di lingkungan eee, untuk bekerja, di lingkungan kerja, lingkungan saat bekerja. Jadi bisa karena langsung karena pekerjaannya, bisa juga tidak langsung karena lingkungan kerjanya. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja ya, ini menurut berbagai sumbernya ya. Jadi, penyakit akibat kerja itu bisa disebabkan oleh 3 sumber ini gitu ya. Yang pertama dari sumber eksternal, artinya penyakit akibat kerjanya ini terjadi karena hal-hal yang berada di luar dari tubuh si pekerja atau di luar dari individunya itu sendiri gitu ya. Seperti misalnya dari lingkungan kerja ya kayak adanya peralatan yang berbahaya yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan dan lama-lama menyebabkan penyakit ya. Kemudian misal juga karena adanya ketidaksesuaian antara lingkungan kerja dengan si pekerjanya ya, sehingga lama-kelamaan menimbulkan risiko terkena penyakit-penyakit tertentu pada si pekerjanya. Kemudian faktor yang juga menjadi penyebab dari penyakit akibat kerja ini adalah dari pekerjanya sendiri ya. Pertama adalah, dari, apa istilahnya tuh, perilakunya ya, misalnya kayak dia lalai, kemudian dia jadi, terkena berbagai hazard ya, yang nantinya menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Kemudian ada lagi internal ya, jadi ini dari dalam diri si pekerja misalnya secara genetik dia tuh memang ternyata orang yang lemah terhadap suhu tinggi dan dia tidak tahu misalnya. Nah, karena dia lemah ya dari sananya, maka dia mungkin bisa terkena penyakit akibat kerja. Atau misalnya seperti, penyakit genetik lainnya yang tidak berhubungan mungkin di tempat kerja dengan tempat kerja, namun terjadi saat dia bekerja. Nah, itu juga internal dari si pekerjanya sendiri. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja menurut jenisnya nih. Kalau tadi menurut sumbernya ya, jadi ada eksternal, ada dari perilaku pekerja, dan ada dari internal pekerja. Kalau ini dari jenisnya, maka penyakit akibat kerja dapat disebabkan oleh beberapa penyebab gitu ya. Antara lain ada fisika, ada biologi, ada kimia, dan juga ada mental. Nah, untuk faktor fisikanya, penyakit akibat kerja itu misalnya bisa disebabkan oleh adanya suara ya yang melebihi ambang batas misalnya ya. Nanti silakan saudara cari untuk ambang batas pendengaran Indonesia manusia ya yang ditetapkan di Indonesia itu berapa nilai ambang batasnya, berapa desibel ya. Nah, nanti itu jadi patokan kalau misalnya, itu sudah aman atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata suara yang ada di lingkungan kerja itu melebihi nilai ambang batas, maka lama-kelamaan tentunya
si pekerja akan dapat mengalami gejala penyakit tuli misalnya. Jadi awalnya mungkin gangguan pendengaran dulu, sering bedek, sering mendenging ya, lalu lama-lama menjadi penyakit tuli atau tidak bisa mendengar sama sekali. Kemudian ada juga suhu ya, di mana, mungkin, akibat perbedaan suhu tubuh dengan suhu lingkungan kerja yang berbeda dan juga terjadi secara terus-menerus yang dalam dalam waktu yang cukup lama gitu ya, maka nanti si pekerjanya akan dapat, mengalami berbagai penyakit juga gitu akibat suhu ini. Misalnya seperti kalau dia berada di lingkungan yang terlalu dingin ya, misalnya dia bekerja di bawah suhu berapa tuh, 10 derajat Celcius misalnya ya. Nah, jadi mungkin sangat dingin di sana, di lingkungan kerjanya itu, gitu. Anggaplah mungkin karena adanya mesin pendingin yang harus dia yang tidak bisa dia matikan saat bekerja di sana ya, karena memang sudah persyaratannya di sana harus ada. Misalnya dia memperbaiki mesin pendingin, ya otomatis kan mungkin akan terpapar gitu. Nah, maka mungkin akan turunlah suhu di lingkungan kerjanya dan tentunya jika dia lama-kelamaan terpapar di sana, maka dia bisa menderita hipotermia, seperti itu. Atau misalnya kalau suhunya terlalu tinggi ya, nah mungkin, akibat paparan suhu yang terlalu tinggi di lingkungan kerjanya dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya mungkin dia tentu saja bisa berisiko terkena berbagai penyakit ya, misalnya seperti pusing ya, kemudian juga, tiba-tiba pingsan ya, kemudian akibat naiknya suhu tubuh mungkin maka, terstimulasi dia tuh menderita, penyakit lainnya juga yang berhubungan dengan daya tahan tubuh seperti flu, demam, dan sebagainya ya. Nah, kemudian radiasi ya. Nah, radiasi kalau secara langsung mungkin, jarang sekali yang langsung menyebabkan penyakit ya. Biasanya, penyakit yang disebabkan oleh radiasi ini muncul setelah jangka waktu tertentu gitu. Artinya dia sudah lama gitu dia terkena radiasi, maka baru muncul, penyakit akibat radiasi tersebut. Dan yang biasanya terjadi adalah kanker ya, atau tumor ya, karena memang akibat radiasi ini menimbulkan ketidaknormalan pertumbuhan jaringan di dalam tubuh gitu. Maka di bagian tubuh tertentu nanti bisa muncul, tumor maupun juga kanker gitu ya. Kemudian tekanan udara. Nah, perbedaan tekanan udara yang juga terus-menerus antara udara luar di lingkungan kerja dengan tekanan udara paru-paru manusia juga tentunya dapat menyebabkan berbagai penyakit ya. Misalnya kayak gangguan fungsi paru ya, atau misalnya nanti ada yang nafasnya jadi gampang bengek, lalu lama-lama nanti paru-parunya mungkin alveolusnya rusak ya, atau mungkin akibat tekanan udara itu dia jadi gampang pingsan ya, mungkin ada beberapa orang yang seperti itu ya gejalanya. Nah, itu lama-lama tentunya akan menyebabkan penyakit-penyakit pada, organ pernapasan dan juga, jantung gitu ya. Kemudian getaran ya. Nah, getaran yang berulang-ulang dan juga dalam waktu yang lama ya, misalnya dia bekerja 10 tahun sebagai tukang bor aspal. Jadi aspal itu kan dihancurkan dengan bor ya yang besar itu. Nah, mungkin 10 tahun dia kerjanya itu terus gitu. Nah, maka nanti lama-lama dia akan menderita berbagai macam penyakit gitu ya, mulai dari yang paling ringan nih, dari musculoskeletal disorders ya. Nah, bisa juga yang berat misalnya sampai dia menimbulkan kelumpuhan karena mungkin sarafnya sudah tidak bagus lagi ya karena terlalu sering, terpapar, faktor risiko getaran tadi gitu, dan sebagainya ya. Nah, kemudian misalnya kayak, suhu yang terlalu tinggi, juga mengganggu mata ya, telinga, hidung gitu. Kemudian sistem pernafasan ya, kemudian ada heat stroke ya, heat stroke ini apa ya istilahnya, gelombang panas yang menyerang ya, yang menyebabkan sakit kepala biasanya ya, sakit kepala atau tiba-tiba ingin pingsan. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor biologi ya, yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Nah, yang pertama adalah mikroorganisme. Jadi kita tidak akan lepas nih dari mikroorganisme kalau bicara soal kesehatan masyarakat dan juga biologi ya. Karena bagaimanapun makhluk hidup yang menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit biasanya memang merupakan mikroorganisme. Antara lain ada virus, ada bakteri, ada jamur ya. Contohnya misalnya di tempat kerja yang ada banyak binatangnya misalnya ya kayak di peternakan dan mungkin itu bisa pekerjanya itu terjangkit penyakit-penyakit yang berasal dari virus yang ada di dalam tubuh hewan gitu ya. Kayak misalnya flu burung ya, flu babi, dan lain-lain gitu ya. Jadi itu adalah contoh penyakit akibat, mikroorganisme yang virus. Sedangkan kalau yang bakteri misalnya,
apa ya, contohnya, misalnya air minumnya kurang bersih karena mengandung bakteri E. coli gitu ya. Nah, maka nanti tentu saja dia bisa terkena penyakit diare atau penyakit pencernaan lainnya, seperti itu. Nah, kemudian, selanjutnya juga ada jamur ya, jadi mikroorganisme yang juga menyebabkan penyakit terutama pada permukaan kulit dan juga pada mukosa-mukosa organ dalam tubuh ya. Jadi dengan, pertumbuhan jamur ya, maka mungkin muncullah gangguan-gangguan gejala-gejala kesehatan yang, mengganggu ya, yang tidak dapat ditoleransi mungkin karena dapat mengganggu pekerjaan. Misalnya, jamur apa ya, yang menyebabkan penyakit kulit itu banyak ya, jadi gatal-gatal kan kita gitu akibat jamur tersebut, sehingga kita tidak konsentrasi lagi bekerja, maka itu nanti dapat mengganggu pekerjaan. Atau misalnya dia tumbuh di organ dalam, di mukosa dalam tubuh gitu ya, misal kayak di selaput otak ya, atau di dalam, dinding dalam saluran pencernaan ya, jadi lumayan berbahaya juga ya, walaupun kita mungkin sepelekan ya, jamur ini apa sih jamur, nggak jelas gitu ya. Ternyata juga dia bisa menyebabkan bahaya, pada manusia karena bisa menimbulkan berbagai penyakit juga, gitu. Kemudian ada lagi faktor biologi yang juga menyebabkan penyakit seperti hewan dan tumbuhan yang biasa ya, yang ukurannya besar. Contohnya misalnya tumbuhan yang hewan yang mungkin beracun ya, dan mungkin kita tidak sadar sudah mengkonsumsinya. Nah, lalu itu bisa menyebabkan kita sakit gitu ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang diakibatkan. Kemudian yang pada apalagi tumbuhan ya, seperti itu juga misalnya tumbuhannya mengandung zat-zat yang dapat berbahaya bagi tubuh dan kita tidak sadari, mungkin termakan ya, atau mungkin misalnya ada juga yang beracun karena menggores ya, atau menyebabkan penyakit lainnya karena, sentuhan seperti misalnya alergi pada tumbuhan tertentu gitu. Contohnya juga ya mungkin ada yang di Jepang banyak terjadi ya, itu alergi serbuk bunga karena di Jepang tuh memang perkebunan bunganya tuh luas-luas ya, mau beda sama di Indonesia, mungkin bunga Indonesia itu kayak satu pot, 2 pot ya, sementara kalau di Jepang orang nanam bunga itu yang benar-benar satu perkebunan kayak sawah gitu ya. Nah, biasanya orang yang alergi pada serbuk bunga itu seringkali saat musim semi ya sering tuh kambuh gitu alerginya, karena serbuk sari itu berterbangan ke mana-mana gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor kimia ya. Jadi, ada zat-zat kimia tertentu yang juga dapat menimbulkan penyakit akibat kerja atau mengganggu pekerja dalam bekerja ya, karena dia menyebabkan, kecelakaan kerja juga gitu ya. Jadi kesehatan kerjanya terganggu akibat faktor kimia. Misalnya yang berupa bentuk padat ya, seperti misalnya apa ya contohnya, eee, ya seperti itulah. Pokoknya zat kimia yang padatan gitu ya, yang bisa berbahaya terhadap, kesehatan si pekerjanya. Misalnya paparan belerang ya, mungkin yang menempel di kulit saat bekerja, atau misalnya, apalagi yang berlebihan ya, kemudian paparan timbal ya, timbal padat yang berlebihan misalnya. Pada saat bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang untuk cair, misalnya kayak zat-zat kimia yang tidak sengaja terhirup ya, terminum ya, maaf bukan terhirup, terminum atau meresap ke kulit melalui pori-pori. Nah, itu juga dapat menyebabkan berbagai penyakit dan juga gangguan kesehatan gitu ya. Nah, yang paling mungkin sekali terjadi itu misalnya adalah kelainan ya, sehingga adalah nanti tumor atau kanker gitu ya. Belum di luar misalnya kayak dia ada yang bersifat korosif, maka dia akan merusak atau melukai ya secara langsung, atau yang bersifat racun ya, atau yang bersifat mudah melepuhkan kulit gitu dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya juga merupakan faktor adalah, dari bentuk yang gas ya. Jadi ini banyak sekali yang terjadi ya di tempat kerja, yaitu zat-zat kimia yang bersifat gas dan yang mungkin seringkali tidak terdeteksi kehadirannya. Nah, seperti misalnya gas metana ya, yang lama-lama juga nanti dapat menyebabkan bahaya bagi manusia. Atau, H2SO4 ya, atau misalnya gas SO, gas CO ya, dan gas-gas lainnya. Ya mungkin misalnya penyakit yang bisa diakibatkan misalnya seperti, penyakit yang disebabkan oleh berilium, kadmium, fosfor, krom, mangan, benzen, arsen, raksa, timbal, dan sebagainya. Itu bisa menyerang paru ya, kemudian kulit, kemudian otak ya, gangguan sistem pencernaan juga bisa, sistem saraf juga bisa ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah mental dan ekonomi. Mental di sini maksudnya adalah psikologi ya. Jadi, mungkin dia stres kerja ya si pekerjanya ini, sehingga mungkin lama-kelamaan dia jadi apa, bisa terkena penyakit depresi gitu ya, karena mungkin dia tidak betah kerja di sana ya, mungkin terlalu mono atau membosankan sekali atau bagaimana, walau alam itu.
Nah, kemudian ada lagi penyebabnya adalah dari, secara ergonomi ya. Itu misalnya cara kerja yang belum tepat, ya misalnya kayak cara pegang alat harusnya seperti ini, dia pegangnya seperti ini. Nah, itu ketidaksesuaian cara pegang alat dengan SOP ya juga dapat menyebabkan, gangguan-gangguan gejala-gejala gangguan kesehatan yang lama-lama juga tentunya akan menjadi penyakit akibat kerja. Kemudian posisi juga ya, misalnya jadi orang yang bekerja yang terlalu dekat posisinya dengan mesin ya, dan seharusnya tidak seperti itu. Misalnya dia harusnya 1 meter, tapi dia mungkin terlalu dekat ya. Kayak yang paling dekat ke sekitar kita lah, misalnya dengan laptop ya. Kan kalau terlalu dekat kan memang sebenarnya tidak baik, lama-lama nantinya bisa menyebabkan penyakit mata ya, bisa jadi rabun jauh atau rabun dekat gitu. Nah, kemudian ada lagi yang jarak ya. Jadi, posisi dan jarak, sorry ya tadi saya agak miss sedikit. Posisi itu adalah cara kerja posisi itu adalah postur atau gestur yang, saat bekerja itu tidak sesuai dengan bagaimana yang seharusnya ya. Misalnya kalau dia duduk di meja, mungkin kursinya kurang tinggi sehingga dia agak ketinggian mejanya. Nah, itu juga lama-lama bisa menimbulkan gangguan, pegel-pegel ya atau penyakit otot lainnya kalau bisa misalnya lama-kelamaan ya atau butuh waktu yang lama. Kemudian misalnya juga, kelelahan ya karena ototnya terlalu diforsir untuk bekerja pada posisi yang salah itu gitu ya. Nah, baru yang terakhir cara. Contohnya adalah stres yang menjadi otot ya. Kemudian penyakit akibat kerja yang paling umum terjadi ya saat ini di tempat kerja, misalnya seperti penyakit paru dan saluran pernafasan. Nah, ini biasanya terjadi, di tempat kerja yang, mungkin di tempat kerja lingkungan kerjanya itu banyak sekali mungkin debu yang berterbangan ya dan terhirup setiap hari ya, seperti misalnya debu PM2,5 atau PM10 ya, kemudian debu silika ya, kemudian apa lagi, pokoknya debu-debu perdebuan lah gitu ya, debu karbon, debu dan sebagainya. Nah, kemudian, itu nanti juga dapat mengganggu pernafasan dan juga nanti kalau lama-kelamaan dibiarkan maka bisa menyebabkan, penyakit pada saluran pernafasan. Kemudian kelainan pendengaran, ya ini yang tuli tadi ya, akibat lama-kelamaan mendengar suara atau bising yang melebihi batas ambang pendengaran. Kemudian penyakit akibat keracunan, ya ini sudah jelas ya. Kemudian penyakit mata, misalnya kayak kelelahan, kemudian bisa juga karena matanya terlalu dieksploitasi ya, kemudian bisa juga karena jarak tadi atau posisi kerja, kemudian bisa juga karena zat kimia atau zat lainnya yang berbahaya. Kemudian penyakit otot dan syaraf, ya ini juga bisa disebabkan oleh kimia, bisa juga disebabkan oleh, posisi yang tidak tepat saat bekerja ya. Kemudian kelainan genetik, nah ini juga biasanya banyak terjadi pada, tempat kerja yang tinggi radiasinya di sana gitu. Maka biasanya dia terjadilah kelainan genetik akibat paparan radiasi, sehingga muncullah nanti, pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak normal di tubuhnya gitu ya. Kemudian penyakit kulit ya, misalnya ini karena jamur misalnya atau karena bakteri. Kemudian infeksi ya, misalnya dari bakteri atau virus, yaitu serangan, apa istilahnya, bukan serangan ya, masuknya partikel virus atau bakteri ya ke dalam tubuh, ke bagian tubuh tertentu dan me meng apa, menyerang bagian luka atau bagian yang terbuka dari tubuh sehingga dia nanti bisa bakada ya, bisa berkada, bisa apa istilahnya, nanti muncul nanah misalnya, bisa terjadi apa, infeksi istilahnya ya. Jadi pokoknya di situ tuh berkuman atau bervirus dia sehingga dia jadi memburuk, jadi tidak tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian alergi, ini juga bisa terjadi karena biologi kayaknya dari serbuk bunga misalnya ya, atau misalnya dari, binatang tertentu ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus. Nah, studi kasus adalah kegiatan meneliti suatu fenomena dalam konteks nyata. Jadi ada dulu sebuah fenomena atau ada dulu suatu kasus gitu ya. Nah, dan itu diteliti atau didalami dengan konteks nyata. Artinya nanti ditelaah tuh, ada elaborasi di sana gitu ya, ditelaah bagaimana dia terjadi, kenapa dia terjadi, bagaimana urutannya, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat. Nah, itu bisa dikaji di sana. Metode yang digunakan untuk lebih memahami orang melalui praktik yang inklusif dan komprehensif. Jadi dia juga merupakan suatu metode ya untuk lebih memahami. Tuh. Misalnya kayak terjadi suatu kecelakaan ya di tempat kerja, maka dilakukanlah studi kasus
mengenai kecelakaan tersebut gitu. Dari situ nanti mungkin akan dijelajahi ya, akan diketahui, bagaimana kenapa dia terjadi, apa sebabnya, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari studi kasus ini sendiri adalah untuk memahami objek yang diselidiki ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian secara khusus tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memahami objek yang akan diperiksa sebagai kasus. Jadi dia, setelah dilakukan studi kasus ini akan dapat dijelaskan nih, why, how, what, who, where, when-nya gitu. Kemudian, bisa lebih dipahami juga nih kasusnya gitu ya, sehingga dia secara ilmu pengetahuan juga dapat dinalar gitu ya. Kemudian mengungkapkan keunikan fitur yang termasuk dalam kasus yang diteliti. Jadi misalnya kayak ada keunikan ya, atau ada hal-hal yang berbeda dari yang umum terjadi gitu ya, atau ada hal-hal yang, jarang sekali ya, kemudian hal-hal yang mungkin aneh gitu ya. Nah, pokoknya keunikan lah gitu, yang berbeda, yang tidak tidak seperti yang biasa. Nah, dengan adanya studi kasus, maka itu dapat diungkapkan atau dapat ditemukan gitu, Rajin. Nah, selanjutnya dia ada jenis ya, jadi studi kasus itu sendiri, jenisnya antara lain ada studi kasus didasarkan pada topik yang dipilih ya, artinya nanti dia dipilah-pilah atau dibedakan berdasarkan topiknya. Kemudian ada studi kasus outlier atau unik atau ekstrim ya, ini seperti namanya ya, jadi dia di luar kewajaran terjadi, maka dia bisa dijadikan studi kasus. Kemudian studi kasus tidak berdasarkan pada kepentingan peneliti atau, kelengkapan data. Jadi, apa nih istilahnya, dia tuh dilaksanakan studi kasusnya itu jika, terdapat data yang lengkap dan mendukung di sana gitu, sehingga dia bisa dipelajari. Baiklah, saudara sekalian, saya rasa demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas, perhatian dan, fokusnya ya pada materi ini. Mudah-mudahan berguna buat kita semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.